Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk menerapkan model terapi autis berbasis permainan Karawitan Jawa di sekolah ini. Kegiatan tersebut terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu yang pertama memberi penjelasan tentang model terapi tersebut, yang kedua adalah menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses terapi tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang model terapi autis berbasis permainan Karawitan Jawa. Model tersebut adalah sebuah model perakuan spektrum anak autis berbasis interaksi musikal Karawitan Jawa. Jadi terapi autis ini menggunakan interaksi musikal Karawitan Jawa. Karena di dalam Karawitan Jawa itu interaksi sosial, interaksi antar pemain itu sangat intens dan sangat menentukan kualitas. Yaitu kita coba untuk diterapkan di autis, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah, model tersebut terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen peserta terapi, komponen proses terapi, dan komponen hasil terapi. Komponen peserta terapi terdiri atas subkomponen kemampuan awal, motivasi belajar, dan kepedulian orang tua. Nah, kemampuan awal itu yang harus dimiliki oleh peserta terapi. Yang ideal adalah mereka yang sudah bisa berkonsentrasi, menerima perintah, dan mempunyai pengalaman musikal. Nah, konsentrasi ini diperlukan karena dalam menabuh gamelan minimal itu harus ada 5 menit duduk, sehingga anak yang masih belum bisa duduk tenang, saya pikir akan belum ideal untuk dijadikan peserta terapi. Yang kedua, menerima perintah. Menerima perintah itu misalnya ini dipukul terus begini. Nah, kemudian untuk musikal ini anak-anak yang sudah pernah yang bisa menyanyi atau pernah mengikuti pentas musik itu akan mempengaruhi kecepatan mereka di dalam menerima materi di dalam permainan karawitan dalam model ini. Jadi itu ya, yang ideal itu adalah anak yang sudah bisa berkonsentrasi, bisa menerima perintah, dan mempunyai musikalitas, pengalaman musikalitas. Nah, yang kedua adalah motivasi belajar. Motivasi belajar anak itu ditunjukkan oleh oleh intensitas atau tinggi rendahnya anak ingin belajar gamelan. Semakin sering anak itu ingin belajar gamelan, itu semakin bagus. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, dan itu berefek pada kecepatan dia menerima pelajaran di dalam pelajaran karawitan itu. Nah, yang ketiga adalah kepedulian orang tua. Kepedulian orang tua ini dimasukkan di dalam subkomponen peserta terapi karena anak autis itu sebagian besar atau bahkan semuanya belum bisa pergi sendiri. Sehingga kalau orang tuanya kurang peduli, maka anak sering tidak ikut latihan sehingga menghambat dari proses terapi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah proses terapi. Proses terapi ini terdiri atas subkomponen bahan terapi. Nah, bahan yang dimaksud di sini adalah gending yang digunakan untuk terapi. Nah,
gending yang dipilih adalah gending bentuk lancaran. Nah, bentuk lancaran, terus kemudian harus mempunyai karakter gending yang sesuai dengan tingkat kejiwaan anak. Kemudian tingkat kesulitannya juga tidak tinggi, bentuk penyajiannya adalah yang disesuaikan dengan keinginan anak. Nah, mengenai karakter gending itu ternyata anak autis itu untuk gending-gending yang gending anak itu kurang bisa diterima karena lagunya pendek. Nah, yang untuk usia SMP itu gending-gending yang meriah, seperti gending-gending Naruto Sabdo itu ternyata sering banyak diminati. Terus kemudian untuk tingkat kesulitan itu mengambil teknik dasar saja. Jadi untuk instrumen yang kendang itu juga mengambil yang dasar saja supaya mereka bisa melakukan sendiri. Kemudian bentuk penyajiannya itu diharapkan bentuk penyajian yang bisa mendorong anak mengekspresikan diri. Misalnya itu bentuk karaoke itu ternyata disenangi oleh anak. Nah, kemudian setelah bahan terapi harus ada terapis. Ya. Terapis di sini mereka harus menguasai emosi anak. Emosi anak kemudian mempunyai strategi mengajar dan kemampuan bermain gamelan. Menguasai yang pertama ini penting karena emosi anak itu anak autis itu sangat labil dan mudah berubah. Nah, ketika berubah itu anak sudah sulit untuk diberi materi bermain gamelan. Nah, oleh karena itu maka terapis harus bisa menguasai anak itu. Kalau anaknya mungkin tidak moodnya sedang jelek, maka terapis harus bisa membuat mereka nyaman atau baik. Yang kedua mempunyai strategi mengajar. Nah, ternyata strategi mengajar ini penting karena setiap individu anak itu mempunyai karakter belajar sendiri-sendiri. Mereka yang mempunyai memahami ini akan lebih berhasil. Terus kemudian sudah barang tentu adalah kemampuan bermain gamelan. Kalau dia memberi keterampilan kepada anaknya, mereka harus bisa nabuh dulu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah metode terapi. Nah, cara memberikan terapi itu adalah berbentuk tim itu yang paling ideal. Cara yang mudah, kemudian memberi pujian kepada anak. Berbentuk tim ini maksudnya adalah harus ada koordinatornya. Koordinator nanti itu yang menentukan, oh gendingnya ini, gendingnya ini. Terus kemudian tabuannya begini. Nah, supaya yang mendampingi itu tidak bingung. Ya. Tidak bingung artinya yang dia selalu mengacu pada koordinator itu. Kemudian caranya mudah. Nah, dari hasil cara yang mudah ini untuk bentuk gending lancaran adalah menggunakan hitungan. Ya. Menggunakan hitungan itu jadi hitungan digunakan sebagai pedoman menabuh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu adalah untuk ketukan jumlah ketukannya 16 sama dengan ketukan yang ada di dalam gending lancaran. Nah, terus dari hitungan tadi misalnya hitungan kedua 1, 2, nah itu di situ wah itu kempul kenong maaf kenong. Terus kemudian 3, 4 itu kenong lagi 5, 6, 7, 8. Nah, dan seterusnya nanti akan diperjelas pada bagian berikutnya. Yang ketiga adalah memberi pujian. Nah, pujian ini adalah penting untuk membombong anak supaya dia merasa diperhatikan.
Terus kemudian yang keempat adalah media terapi. Ya. Media terapi di sini yang dimaksud adalah gamelan yang digunakan. Nah, gamelan yang digunakan itu akan lebih menarik peserta terapi belajar ketika ukurannya tidak terlalu besar, yaitu disesuaikan dengan ukuran anak. Terus kemudian desainnya adalah desain permainan gamelan, permainan bentuk mainan anak, ya, bentuk mainan anak. Kalau anak SD itu bisa dibentuk dengan bentuk-bentuk kendaraan gitu. Jadi kendaraan atau binatang atau kendaraan khusus itu bisa menarik mereka ternyata. Kemudian diberi warna yang cerah biar mereka tertarik, terus kemudian kualitas bunyi yang bagus. Nah, yang terakhir ini adalah penting. Jadi karena bunyi di dalam terapi autis memegang peranan penting karena dengan bunyi itu mereka bisa sama secara baik. Kalau bunyinya kurang bagus, kurang menarik itu. Intinya di situ. Nah, kemudian komponen output. Komponen output terdiri dari atas subkomponen interaksi sosial, yaitu semakin mudah anak menerima orang lain itu semakin bagus hasilnya. Biasanya setelah mereka kenal gamelan, terus banyak interaksi yang ditimbulkan dari itu. Misalnya ketika dia ayo di sana melihat binatang atau melihat kendaraan, atau ayo sekarang kita bermain gamelan. Selain di samping bermain gamelan itu ada juga ajakan untuk menabuh komunikasi interaksi antara pemain itu. Misalnya ayo sekarang bermain gending baris rampak. Itu adalah satu contoh dampaknya. Kemudian komunikasi. Jadi makin banyak media yang dipakai semakin baik. Nah, kemudian komunikasinya bisa menggunakan misalnya komunikasi antar tabuhan, antara irician itu ya. Antara irician itu maksudnya kalau kendangnya mengajak pelan, tabuhan yang lain juga harus pelan. Nah, ketika anak sudah bisa menggunakan itu, terus lain juga menggunakan kata-kata, itu sudah biasa misalnya ya. Terus kemudian menggunakan komunikasi antar instrumen itu akan lebih bagus komunikasinya. Nah, kemudian perilaku yaitu kemampuan menghilangkan kebiasaan ringan sampai berat. Yang bagus itu adalah beratnya. Misalnya saja bermain gamelan ternyata bisa menghilangkan tantrum atau marah-marah. Nah, kenapa? Karena dengan bermain gamelan itu ternyata anak sudah mempunyai mainan baru atau kesenangan baru. Dengan kesenangan baru itu ada beberapa anak yang tantrumnya hilang atau berkurang sekali. Yang terakhir ada yang keempat adalah emosi sosial, yaitu menaati peraturan. Misalnya di dalam gamelan anak tidak boleh berdiri, kalau menabuh harus duduk. Kemudian ketika di dalam emosi sosial yang lain, dalam kasus sosial adalah mereka sudah bisa diajak negosiasi. Misalnya latihan kurang satu, nah, mereka sudah bisa diajak negosiasi nanti ya, nunggu temannya dan seterusnya. Kemudian suasana hati ini yang paling banyak dialami adalah perkembangan anak yang semakin ceria. Jadi kalau semakin sering mereka ceria adalah semakin baik. Nah, ini perlu saya tambah ya. Jadi ini yang
metode ini ada tim. Jadi kalau saat di sini kan tim ketua koordinator saya, dan saya harap nanti setelah saya program ini selesai, Mas Timo atau siapa bisa menjadi koordinator. Sampai sekarang saya belum berhasil membentuk koordinator ini ya. Saya sudah matur Bu Ivan bahwa Bu kalau bisa biar amanah bisa ini ya. Dan gamelan nanti bisa diatur. Terus ya, cara yang mudah pakai hitungan ya. Jadi kalau ngumpul itu nggak usah pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu aja ya. Jadi nggak usah nggak ada repot-repot dengarkan rinciannya. Kalau itu kan sulit juga pertama. Terus yang penting adalah ini ukuran itu memang di NGD sudah mendapat sambutan bagus. Itu memang cocok untuk anak-anak. Terus warna saya pikir biasa ya. Kualitas bunyi minimal itu yang balungan itu harus perunggu. Jadi biar suaranya bagus. Kalau yang lain kan bisa agak tertutup dengan ya. Itu kira-kira. Sekarang mungkin perlu saya tambah ya. Jadi ini yang metode ini ada tim. Jadi kalau saat di sini kan tim ketua koordinator saya, dan saya harap nanti setelah saya program ini selesai, Mas Timo atau siapa bisa menjadi koordinator. Sampai sekarang saya belum berhasil membentuk koordinator ini ya. Saya sudah matur Bu Ivan bahwa Bu kalau bisa biar amanah bisa ini ya. Dan gamelan nanti bisa diatur. Terus ya, cara yang mudah pakai hitungan ya. Jadi kalau ngumpul itu nggak usah pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu aja ya. Jadi nggak usah nggak ada repot-repot dengarkan rinciannya. Kalau itu kan sulit juga pertama. Terus yang penting adalah ini ukuran itu memang di NGD sudah mendapat sambutan bagus. Itu memang cocok untuk anak-anak. Terus warna saya pikir biasa ya. Kualitas bunyi minimal itu yang balungan itu harus perunggu. Jadi biar suaranya bagus. Kalau yang lain kan bisa agak tertutup dengan ya. Itu kira-kira. Sekarang ada yang ditanyakan mungkin atau setuju? Ya, yang mana? Ya. Nah, saran yang ideal. Jadi nanti seandainya aku belum bisa memenuhi itu, saya diinginkan saja. Ternyata selama proses itu akhirnya segala dia nyaman sendirinya gitu. Ya. Yang lain ada? Lanjut ya. Nah, sekarang menginjak pada langkah-langkah terapi. Nah, langkah-langkah terapi yang harus dilakukan adalah pengkondisian peserta terapi. Nah, pengkondisian peserta terapi itu dilakukan dengan cara bermacam-macam. Yang tujuannya adalah memberi penjelasan kepada anak peserta terapi bahwa permainan gamelan itu nggak apa-apa. Bermain gamelan itu aman. Bermain gamelan itu banyak tempatnya, banyak temannya, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah supaya anak itu bisa duduk nyaman sehingga dia mau menjalankan perintah yang diberikan oleh terapis atau koordinator. Nah, setelah itu maka pembelajaran selanjutnya adalah pola tabuhan rincian. Nah, yang digunakan yang pertama nanti adalah pola tabuhan rincian untuk genting gangsaran. Nah, ini diambil karena pola tabuhannya itu sama dengan pola tabuhan genting lancaran, sehingga nanti apabila ini sudah dikuasai, tinggal untuk pindah ke genting lancaran tinggal merubah melodinya saja.
Terus yang ketiga adalah pembelajaran gending lah ini. Ya, jadi kalau yang ketiga itu sudah dikuasai, ini tinggal bagian melodi saja yang akan dirubah itu sudah menjadi gending lancaran. Dan gending lancaran ini banyak sekali sehingga eh, memungkinkan anak untuk menjelajahi gending itu banyak, peluangnya banyak. Ya. Terus kemudian menjaga pembelajaran dinamika gending. Nah, dinamika gending itu ada dua. Jadi dinamika eh, tabuhan, keras lirihnya tabuhan, dan dinamika tempo cepat lambatnya. Nah, itu tempatnya sama, nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya adalah pembelajaran buko dan suwo. Buko itu artinya memulai, suwo itu mengakhiri. Nah, jadi kalau sudah bisa menabuh pola tabuhan, terus kemudian melodinya juga sudah dikuasai, dinamikanya sudah dikuasai, baru belajar buko dan suwo. Tidak seperti pada pembelajaran anak biasa, karena kalau anak biasa itu biasanya begitu buko langsung bisa memainkan gending. Tapi kalau anak autis harus harus melalui proses ini supaya pembelajaran itu bisa lancar. Nah, pengkondisian itu, nah ini ya, misalnya saja eh, dengan cara terapis itu memberitahu, oh ini besok besok ada besok ada apa kegiatan gamelan, terus kemudian di sana ada Pak Budi misalnya mengenalkan anak, terus kemudian atau bisa juga langsung bermain gamelan kalau memungkinkan, atau kalau anaknya sulit diajak untuk diskusi, sehingga dengan demikian tujuannya yaitu tadi supaya anak nyaman uh, bermain gamelan. Nah, terus sekarang adalah belajar pola tabuhan gending gangsaran. Nah, gending gangsaran itu kalau dicatat atau dinotasikan itu biasanya begini ya. Jadi ini adalah melodi pokoknya. Melodi pokok ini yang nanti ditabuh oleh balungan. Nah, di sini ini berarti diulang-ulang. Ini tanda diulang-ulang. Terus ini tanda ketuk, kenong, kempul, dan gong. Nanti akan dibahas lebih jauh. Nah, itu ya, biasanya itu. Nah, gending ini untuk melatih tempo, karena biasanya temponya antara pemain itu nggak bisa rapi, nggak bisa sama. Oleh karena itu perlu menabuh satu nada terus menerus. Nah, itu yang disebut nanti pola tabuhan ganjaran. Nah, cara menghafalkan pola tabuhan itu yang paling bagus adalah menggunakan hitungan. Tadi sudah disinggung ya. Jadi pola hitungan itu terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Ya. Di sini adalah gong ya. Terus kemudian ini kalau ketika hitungan itu digunakan untuk menghafal kendang, kendang ini ya. Jadi ketika digunakan untuk menghafal gendang, nah ini gendang ya. Ini kendang yang ageng, yang ini kendang alit atau ketipung. Jadi yang ini suaranya tung, yang ini suaranya da. Nah, hanya dua, nanti tambah taknya di sini ya. Jadi ada tak, tung, da itu aja yang digunakan, sudah bisa digunakan untuk memainkan gending secara sederhana. Bagi anak itu sudah cukup ya. Jadi, nah yang pertama harus dihafalkan seperti pola tabuhan yang tadi adalah yang baku, yang sering digunakan. Nah, yang ini dulu. Nah, ketika itu menggunakan hitungan, maka dengan sangat mudah bisa dihafalkan pola tabuhan. Kalau nanti hitungannya jatuh pada ga, ma, dan ju, ini da.
yang lain tung gitu ya. Tung 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 dah tung 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 dah tung 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 dah tung tung. Nah, kalau menggunakan hitungan maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kan mudah. Yang saya beri tekanan tadi adalah apa? Dah. Nah, yang lain itu tung. Ya. Sehingga ini adalah sangat mudah untuk menghafalkan pola tabuhan kendang itu kalau menggunakan itu. Nah, terus kemudian sekarang balungan. Balungan itu terdiri dari eh, ini demung ya, demung. Ini demung. Ukurannya lebih besar, jenis bilah tapi ukurannya lebih besar. Terus ini sarung barung ya. Nah, ukurannya ini lebih kecil ya. Ukurannya lebih kecil. Ini yang ditabuh sama. Jadi yang tabuhannya terletak pada hitungan genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kalau nadanya dua saja berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah saran penerus. Nah, saran penerus itu adalah jenis bilah, tapi ini yang terkecil, ya, yang terkecil. Nah, itu ditabuh seluruh ketukan. Jadi nada ro, ro, gong gitu ya. Tabuhannya, pola tabuhannya begitu ya. Terus kemudian ini ketuk. Nah, ini adalah ketuk. Jadi ketuk itu hanya satu. Nanti yang kenal banyak. Nah, ketuk itu di, di, dihitungan ganjil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Selanjutnya adalah kenong. Nah, seperti yang baru saja saya singgung. Nah, ini kenong itu jumlahnya banyak. Ya. Kalau yang satu tadi ketuk ya. Nah, ini adalah tempatnya di hitungan keempat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Terus yang selanjutnya kempul. Nah, kempul itu adalah ini, kemudian yang gong itu adalah besar. Yang ini lebih kecil, yang ini adalah lebih besar. Nah, tempatnya kempul itu dia adalah di hitungan yang tadi. Jadi maju atau bersamaan dengan dahnya kendang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, kemudian yang untuk gong itu adalah hitungan ke 8 ini. Ini ke hitungan ke 16 kan. Tapi kalau menggunakan hitungan ini adalah pas 8. Nah, setelah itu kita pahami, maka berdasarkan ini saja sudah bisa dibayangkan bahwa ketuk itu tempatnya di sini, balungan di sini, sehingga itu terjadi saling bergantian antara menabuh alat musik yang satu dengan yang lain dalam menabuh. Nah, terus kemudian ada juga yang tabuhannya jarang-jarang, misalnya kenong ini 4 kali dalam satu gong. Nah, terus kemudian kempul 3 kali dalam satu gongan. Gong ini 1 kali. Nah, dengan demikian saling saut menyaut inilah yang dimaksud interaksi musikal di dalam karawitan Jawa. Itu ya. Kemudian adalah pola tabuhan genting lancaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setelah kita mengetahui anak-anak sudah bisa menguasai teknik tabuhan gangsaran, maka yang dirubah itu hanya balungannya saja. Balungan yang dirubah adalah yang pertama balungan ya. Jadi kalau yang tadi itu ro terus, tapi yang ini adalah diganti ini misalnya nampi oh, di sini gong. Nah, terus lupi nah ini untuk demung dan sarung barung tadi. Nah, sehingga
sarung barung harus pemain sarung barung harus menghafalkan letak lima nada ini, letaknya nem di mana, p di mana, nu gimana, ro gimana ini, gitu ya. Nah, itu semua ya. Nah, terus kemudian kalau sarang penerus ini karena apa ditabuh di setiap ketukan maka dilipatkan dua kali ya 66 pp 66 pp dan seterusnya. Nah, kemudian kenong. Kenong ini adalah mengambil dari kalau biasanya yang tadi kan tempatnya di sini, sini, sini sama sini toh ya. Ini dari sini ini mengambil yang di sini. Artinya bahwa kenong ini ikut di di sini sama ini ya sama. Nah, yang ini ikut di sini ya. Jadi diambil 28 hitungan ini digunakan sebagai kenong yang di depannya. Nah, ini juga 8 ini. Karena yang di sini mo, maka di sini menjadi mo ya. Kemudian yang di sini ini sesuai. Tapi kalau yang di sini ini mo, maka ini juga ikut mo sehingga eh, dari itu maka bisa dirumuskan ini. Gong pertama hitungan A dan 4 I, P hitungan 6 eh, dan 6 dan PAN 5 5 5 mo. Gong kedua hitungan A hitungan A dan 4 itu ro, kemudian hitungan eh, 6 dan PAN 5. Hingga dengan demikian maka anak-anak tinggal menghafalkan, oh ini dua kali, ini dua kali, ini dua kali. Nah, itu selanjutnya nanti terapis hanya bisa kalau letak tabuhannya sudah apa, tinggal menunjukkan saja di sini gitu dengan tangan itu biasanya sudah bisa bermain sendiri anak. Nah, kemudian setelah bisa memainkan gamelan mulai dari buko sampai suwok, maka yang penting di sini adalah membuat dinamika gending. Nah, dinamika gending itu ada dua seperti tadi, dinamika tempo itu tempat lambatnya tempo dan dinamika volume tabuhan itu adalah kelas tabuhan. Nah, letaknya itu adalah di gong terakhir atau kalau di sini ya yang saya lihat. Nah, ini kan ada dua dua apa dua melodi pokok. Letaknya itu di yang gong terakhir ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, latihan dinamika itu rubah kendangnya dirubah sedikit biar apa? Biar yang lain mudah memahami. Misalnya di sini tung 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 dah tung 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 tung. Nah, di sini jadi lambat ya. Ya. Jadi yang dah di sini diperkeras jadi tung 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 dah terus di sini menjadi lambat gitu. Ya. Ini penting ya. Terus kemudian yang untuk buko itu adalah ini buko itu diambil dari ini yang memainkan demung luro tak tak tungdang namo gitu ya. Jadi eh, kendang mulai menabuh di eh, hitungan ke-8 sebelum gong di sini. Loro tak tak tungdah tung 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 gitu ya. Terus suwuknya adalah juga di bagian yang terakhir tadi. Eh, notasinya begini, tung 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 dah tung ya ya. Jadi di sini kurang titik satu. Jadi tung tung dah tung dah tung gong itu berhenti.
ya. Nah, saya pikir itu untuk apa? Untuk praktek praktek terapinya, praktek memain gamelannya sebagai terapi itu di situ sudah selesai. Artinya tinggal menambah gending-gendingnya dengan cara 3 alat musik tadi yang dirubah. Terus kemudian sekarang pengambilan data. Nah, pengambilan data itu eh, pengambilan data dilakukan oleh guru ketika di kelas, di luar kelas maupun ketika bermain. Jadi guru mengamati apakah setelah bermain gamelan itu di kelas anak semakin tenang atau semakin malah liar, ya. Termasuk juga di luar kelas, ketika dia ketika bermain dengan teman artinya. Nah, juga ketika bermain gamelan diamati apakah ada perubahan yang dialami oleh anak-anak, khususnya dikaitkan dengan output atau komponen output yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Terus kemudian interview kepada orang tua, nah, yaitu perilaku di rumah. Nah, karena guru adalah tidak mungkin sampai mengamati di rumah, maka kita bisa meminta tolong kepada orang tua. Nah, contohnya seperti Salsabila yang ada di Asa Center Solo itu, dia di sekolah itu disuruh menabuh agak malu-malu, tapi ketika dia di rumah malah mengambil peralatan rumah tangga kemudian dipukul-pukul sesuai menirukan gamelan yang ada di sekolah tadi. Nah, dengan demikian maka melalui cara ini perubahan perilaku anak itu bisa diketahui. Saya ingin menambahi yang di bagian output itu ya, jadi interaksinya itu ternyata dengan bermain gamelan, saya itu di mana-mana disenangi oleh anak-anak, nggak tahu. Di Solo itu ada anak yang peka terhadap suara dan sulit berinteraksi dengan yang lain, dan akhir-akhir ini dia itu ngelender sama saya, itu sampai gurunya juga bingung. Mudah-mudahan di sini nanti begitu ya, jadi anak-anak semakin tenang gitu. Yes, matur nuwun. Ini sebagai apa ya? Sebagai ide-ide saja. Semoga dengan ini paling tidak Bapak itu sudah punya bayangan apa yang akan dikerjakan ketika mengajar anak untuk gamelan. Terima kasih. Saya itu mengewo di sini. Bu Iwa itu sampai nonton kursi sendiri. Terus apa? Ini banyak sekali apa? Dan soalnya saya jarang menemui orang biasa seperti Bu Iwa. Yang di umum itu kan orang yang tidak biasa. Oleh karena itu saya terima kasih sekali, dan saya berniat insya Allah moga-moga gamelan itu bisa tetap di sini. Dan nanti kita bicarakan. Saya tadi sudah mengkalkulasi dengan teman yang ada teman di Klaten. Itu nampaknya nanti aja lah, pokoknya saya berharap gamelan itu bisa di sini gitu. Kalau ngitung itu juga enggak ya, nanti zakat saya masukkan atau apa yang lain saya masukkan, enggak apa-apa. Yang penting semoga itu menjadi amal jariah saya, dan itu juga di sini akan bermanfaat, juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk berbakti mengamalkan
mengamalkan amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.